Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pak Guru doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6 dengan muatan pelajaran SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita ke materinya ya. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang teknik pewarnaan. Ada berapakah teknik pewarnaan? Ya, teknik pewarnaan ada 2. Yang pertama, pewarnaan dengan teknik kering. Yang kedua, pewarnaan dengan teknik basah. Ya, selanjutnya, apakah yang disebut pewarnaan teknik kering? Ya, pewarnaan dengan teknik kering adalah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan pengencer, seperti minyak atau air. Untuk contoh pewarnaan dengan teknik kering, yang pertama ada gambar yang menggunakan pewarnaan teknik kering menggunakan krayon. Yang kedua, gambar pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil. Selanjutnya, apakah yang disebut pewarnaan teknik basah? Pewarnaan dengan teknik basah adalah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer seperti minyak atau air. Untuk contoh pewarnaan dengan teknik basah, ya, itu adalah contoh teknik pewarnaan menggunakan teknik basah yang menggunakan cat air. Selanjutnya, kita akan belajar tentang PPKN. Apakah yang disebut tanggung jawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apakah yang disebut tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Lalu, di manakah kita harus tanggung jawab? Yang pertama, kita harus tanggung jawab di rumah. Yang kedua, tanggung jawab di sekolah. Dan yang ketiga, tanggung jawab di masyarakat. Selanjutnya, ya, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Itu adalah gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya. Lalu, gambar di samping menunjukkan contoh tanggung jawab di. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, gambar di samping menunjukkan contoh tanggung jawab di rumah.
Selain itu, contoh lain bentuk tanggung jawab di rumah yaitu yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, mematuhi perintah orang tua. Dan yang keempat, melaksanakan aturan yang telah dibuat dengan baik. Contoh tanggung jawab di sekolah antara lain, yang pertama, melaksanakan aturan atau tata tertib sekolah dengan baik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Yang ketiga, menghormati seluruh warga sekolah, baik guru maupun karyawan sekolah. Dan yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, contoh bentuk tanggung jawab di masyarakat antara lain, yang pertama, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menjaga fasilitas umum. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menjaga keamanan lingkungan sekitar. Selanjutnya, apakah yang disebut cerita bergambar? Ayo, ada yang tahu tidak apa itu cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa disertai dengan gambar yang menarik. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, memahami alur serta maksud yang hendak disampaikan di dalam gambar-gambar tersebut. Yang kedua, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.